Magda Antista, ibu dari Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen, terlihat tak kuasa menahan tangis di luar ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Ia menangis dalam pelukan suaminya, Denny Rismansyah, setelah hakim menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan anaknya. Magda menyuarakan bahwa putranya tidak pernah melakukan kesalahan dan hanya memperjuangkan kepentingan masyarakat. Del Pedro sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan penghasutan dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Ia ditangkap pada 1 September di rumahnya dan masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik kepolisian. Dalam pra-peradilan, ia mempersoalkan penetapan tersangka dan proses penggeledahan yang menurutnya tidak sesuai dengan hukum acara pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi. Hakim dalam putusan hari ini menilai seluruh tindakan penyidik telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, penyidikan terhadap Del Pedro tetap berlanjut di Polda Metro Jaya. Tergantung pada pertimbangan tersebut, maka penduduk yang lain yang selebihnya sudah ditolak. Menimbang oleh karena permohonan penambahan dan ditolak untuk seluruhnya, maka permohonan kembali ke pihak perkara yang timbul dalam hal ini yang sebenarnya akan dibutuhkan dalam proses ini memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Rapat 1 tentang Pembacaran Pidana mengadili 1. Menolak permohonan pemohon pra-peradilan untuk seluruhnya. 2. Membuatkan pihak perkara kepada pemohon sejumlah izin. Hakim Tunggal pra-peradilan, tentu kami sangat kecewa dengan hasil putusan ini, gitu ya. Saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa sudah tidak ada tempat bagi para kelompok kritis di negara ini. Sudah tidak ada tempat bagi aktivis pro demokrasi yang terus mengawasi pelaksanaan kebijakan di negara ini. Kami selalu konsisten untuk mengatakan bahwa Del Pedro dan 3 tersangka lainnya adalah tahanan politik. Mereka hanya sebagai kambing hitam untuk membenarkan bahwa seolah-olah penanganan terhadap peristiwa kerusuhan di 25 Agustus itu tertangani. Padahal mereka tidak pernah menyentuh, tidak pernah melakukan penegakan hukum kepada siapa sebenarnya pelaku dari kerusuhan itu sendiri. Gitu. Nah, soal pertimbangan hukumnya, majelis hakim hanya mempertimbangkan soal bagaimana penyidik memperoleh 2 alat bukti. Namun di dalam permohonan kami sudah jelas kami sampaikan bahwa Del Pedro tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka sebagaimana yang sudah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Di situ jelas disebutkan bahwa selain penyidik mendapatkan 2 alat bukti, penyidik juga harus memeriksa saksi yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Di situ jelas penyebutannya dan. Artinya kalau penyebutannya menggunakan dan, dua-duanya harus digunakan. Kami sudah sangat siap, justru kami meminta kepada pihak kepolisian agar segera melakukan pelimpahan supaya status dari Del Pedro jelas. Jangan hanya ditahan dan dibiarkan di sana. Del Pedro punya hak untuk diperiksa dan diadili secepat-cepatnya supaya dia mendapatkan kejelasan dan hak asasi manusianya dapat dipenuhi oleh negara.